Tidak ada orang tua. Jadi masuk Islamnya itu tuh sembunyi-sembunyi. Tante tahu nikah, tapi itu beda agama. Dia ndak boleh saya tuh pindah agama, harus tetap di agama saya, di agama Katolik tuh. Kenapa saya hidup kayak gini? Namanya punya Islam, tapi saya ndak pernah ibadah. Ndak pernah kita diajarkan gitu macam mana kan? Nama saya Bu Evi, saya masuk Islam semenjak saya nikah tahun 95. Tapi di tahun itu apa ya macam mana ya? Islam KTP. Islam KTP karena ya mungkin dari pihak suami kan tidak terlalu membimbing. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan suami karena mungkin dari dia juga dari kecil mungkin Islam juga tidak terlalu kuat gitu ya. Sampai punya anak tuh kan. Nah, tapi ini waktu nikah ini nih saya kan dari kecil ikut sama tante. Nah, tidak ada orang tua. Jadi masuk Islamnya itu tuh sembunyi-sembunyi. Tante tahu nikah, tapi itu beda agama. Dia ndak boleh saya tuh pindah agama, harus tetap di agama saya, di agama Katolik tuh. Tapi rasanya ini macam mana kita nama sembunyi-sembunyi kan? Ada rasa tertekan gitu tuh kan, sampai kita rasa mau berhijab pun rasanya pun takut bukan apa, kita nih kayak macam mana ya, kayak ada dua sisi gitu tuh, serba salah kita. Di satu pihak kita harus ikut sama tante, dari kecil kita ikut dia. Kalau kita pikir kalau ndak ada dia ngasuh kan, kita ndak dibesarkan. Nah, tapi di lain pihak kita udah nikah masuk Islam. Nah, saya pun masuk Islamnya itu tuh karena waktu dari kecil tuh memang udah tertarik rasanya tuh dengar kayaknya nengok orang ngaji anak-anak tuh. Nah, masih anak-anak saya tuh biasa kita ke surau-surau nengok anak-anak tuh ngaji kayaknya enak betul gitu tuh kan, cuma sebatas mandang ya kita nih. Nah, udah habis itu terus SD saya masuk itu sekolah minggu tuh. Nah, sekolah minggu pada ramai anak-anak tuh, ramai teman-teman, tapi saya tetap merasa sendiri karena kita datang belajar pulang gitu terus sampai kita tuh istilahnya udah dipermandikan apa tuh kan. Nah, masuk gereja juga gitu, padahal umatnya itu kan ramai, tapi tetap merasa sendiri. Kita begitu datang habis kita sembahyang pulang, kok rasanya kayak gini, benar kan? Nah, udah gitu terus ikut ada kegiatan kur, ikut juga kegiatan kur, tapi tetap merasa sendiri juga. Kur yang nyanyi-nyanyi itu ya? Iya, kur ikut nyanyi itu tuh. Paduan suara itu tuh. Oh, nyanyi gereja? Iya, nyanyian gereja tuh. Tapi tetap kita merasa sendiri karena masing-masing punya urusan cuek gitu. Jadi merasa macam mana ini, kata saya bilangnya. Jadi dari gereja ini pindah lagi saya ke gereja di Kota Baru. Tapi suasana juga gitu rasanya kan. Waktu itu saya belum nikah, rasanya kok sendiri benar kayaknya, padahal ramai kiri kanan kita datang semuanya ramai umatnya tuh, nggak dipedulikan gitu. Sekali akhirnya kurang sosialisasi gitu. Iya, masing-masing lah gitu, istilah kau-kau aku lah ya. Akhirnya saya nih ketemu sama suami nih. Nah, tapi dari situ itu tuh macam mana kita rasanya ya. Jadi kayaknya masih sendiri gitu tuh ya, sampai saya punya anak satu. Udah gitu tuh pas saya hamil yang anak kedua ini nih, hamil anak saya yang kedua yang laki-laki nih, rasa kayaknya ada saya mimpi gitu tuh. Kayak ada mimpi gitu tuh kan ya, macam mana kayak ini, kayak ada sinar gitu tuh. Ada sinar gitu kayaknya tuh, suruh kita gimana kayaknya tuh ya, nggak jelas gitu tuh. Pada waktu udah habis mimpi terbangun itu tuh, lalu saya sadar, Allah ya Allah, kenapa saya hidup kayak gini? Namanya punya Islam tapi saya nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat. Apa kita bukan masalah apa ya, kita masalah nggak ngerti.
kita mau tanya tetangga nanti malu, kayak takut apa tuh, nggak pernah kita diajarkan gitu macam mana kan. Sebenarnya suami sih baik orangnya, baik dia orangnya tuh, cuman dia pun sendiri pun sibuk masing-masing. Udah habis itulah sampai anak saya itu tuh pas 6 bulan anak saya yang kecil itu tuh. Jadi saya ikut nih ada kawan ngajak ke pengajian. Waktu ngaji di Tanjung Hilir situ. Ngaji. Saya jadi ikutlah saya pengajian situ. Itulah dari awal mula saya ikut belajar ngaji apa tuh kan. Belajar sama Pak Sulaiman, Ustaz Sulaiman itu. Belajar tengah istilahnya tuh tengah-tengah kita mulai suka-sukanya belajar itu tuh kan, tengah-tengah belajar tak taunya putus bola pengajian itu. Pengajian itu kan putus, udah putus itu tuh kan macam mana bola, adalah berhentilah saya tuh ndak ngaji lagi dah sampai tahun berapa tuh. Saya pun waktu itu kepingin anak saya, sampai anak saya yang tua nih ini sekolah kan, dia udah berhijab apa nih, dia berhijab, saya masih belum berani karena kita nih masih mikir keluarga, dari pihak keluarga. Udah gitu sedangkan anak saya ajak pergi ke tempat keluarga ini kan, mereka dikata-kata anak saya itu, kata dia bilang, kok tengok tuh, kata anaknya pakai tudung kepala dah, kata dia bilang gitu kan ya. Ya Allah, hati saya sedih rasanya kan ya, saya jadi ibunya aja saya ndak berani, sedangkan anak saya itu kan berani dia berhijab dia. Terus saya bilang, macam mana nih, kata anak saya bilang, oh mak, kata dia, cobalah mama tuh pakai hijab, kata dia bilang gitu kan. Ada kepingin, cuman kita nih takut kayak macam mana ya, ada dua sisi gitu tuh. Akhirnya tuh nggak berani saya tuh, sampailah anak saya tuh udah berhijab, itu bukan berhijab lagi, dia memang udah pakai yang apa, yang syar'i itu, yang syar'i panjang-panjang sekali, itulah. Jadi orang ngolok-ngolok, kata orang bilang, kata tengok tuh anaknya tuh, kata dibilangnya pakai hijab kok emaknya kayak gitu, kata dibilang gitu. Orang bilang kan, kata saya bilang, ya enggak apa-apa lah, kata saya pelan-pelan dulu, kata saya bilang, saya bersyukur karena saya enggak berhijab, tapi anak saya udah mulai berhijab, dia istilahnya paling dah tuh Allah tuh udah nunjukkan gitu tuh kan. Tapi dalam hati saya kepingin, tapi takut sama tante masih nih kan, karena dari kecil kita ikut dia tuh, karena memang keras dia orangnya. Sampailah dia nih meninggal, dan meninggal 2018 itu barulah saya berani pelan-pelan saya belajar pakai hijab tuh kan. Jadi tapi dalam pakai hijab kita nih masih saya kepingin, rasa pengen sholat, tapi macam mana kita mau tanya kiri kanan malu kan, mau tanya anak sendiri pun malu, karena kita pikir gini, kita orang tua kok nggak bisa kasih contoh, justru anak yang kasih contoh. Ujung-ujungnya itulah mak, kata dia bilang ya, cobalah mama sholat, kata dia bilang ya. Iyalah, kata saya bilang, sholat, perhatikan saya itu kan, tapi dalam sholat itu kita nggak ngerti apa yang dibaca, cuman tahu dia gerak aja tuh, kayak sujud apa tuh kan, berdiri apa gitu, cuman kita tahu gitu-gitu sebatas, tapi bacaan kita nggak tahu. Pengen saya tahu macam mana, kata saya bilang, sedangkan kita pengajian ini nggak ada yang ngajak lagi kan, saya pikir kan. Sekali ada pas yang tante meninggal 2018 itu pertama saya kali ke PT. Pas ada kawan tetangga nih, Desi. Dia ngajak, ayolah, kata dia bilang kita ke PT. Barulah saya ke PT. Udah ke PT udah berapa, hampir setahun baru saya ke bergabung sama Ama nih situ tuh. Waktu itu saya sendirian tuh saya di PT tuh ndak ada ikut kelompok siapa-siapa. Dari situlah saya baru, saya bilang, gini ya, enak bener, kata saya bilang gitu, pengajian kita saling ndak kenal kan, kita ngumpul tapi kayaknya ada rasa kekeluargaan gitu, jadi kenal kan. Jadi itulah saya ikut ama apa tuh, jadi pengajian tuh saya yang lain ikutlah, mana yang bisa lah saya ngikut. Itulah sampai sekalinya, tapi kita dalam ngikut gitu pun saya sholat tuh masih saya ndak ngerti, intinya kita malu mau nanya. Ujung-ujungnya pas saya tuh saya tak pura-pura tanya anak saya, ini kalau kita macam mana habis gini nih, ini gini mak, rakaat pertama bacalah saya buku nih kan, buku panduan. Rakaat pertama, jadi pertama saya sholat itu tuh dari rakaat pertama itu sampai rakaat, kalau dia 4 rakaat ini nih, jadi bacaannya sama semuanya, jadi lama saya sholat itu. Jadi saya heran, ngapa pula anak saya sholat kok enggak terlalu lama kayak saya, kok saya lama benar pikirkannya. Cari-cari saya tuh, akhirnya saya ngikut ke pengajian sholat kita tahu, cuman kita nih kan nggak berani nanya, malu. Akhirnya ya
pas itu kan rumah tuh kan nggak jauh dari masjid. Jadi pas waktu itu tuh ada belum lama lah nih, ada setahunan lah. Jadi mereka nih sholat itu tuh, jadi imamnya itu pakai keluar suara. Misalnya ini kan jadi sholat maghrib isya kan? Iya sana pokoknya sana kan setiap sholat itu tuh kan kita kan dengar. Rumah kan nggak terlalu jauh dari masjid saya tuh dari 4 rumah. Jadi rupanya rakaat pertama dia bacaannya begini. Terus rakaat kedua begini. Beda lagi ketiga begini. Jadi saya pas cocokkannya dengan pas saya ngintip anak saya sholat yang laki-laki nih, saya mau macam mana tahu, saya perhatikan, cocok berarti bacaannya nih kan. Dari situlah baru saya belajar mulai alhamdulillah saya tuh. Dari situlah saya belajar, makanya kalau yang mu'alaf ini nih, kalau kami perlu bimbingan, bukan hanya kita bisa baca Quran, tapi kita cara sholatnya itu pun, bacaannya itu, ada sebagian kawan-kawan itu juga tidak paham. Mereka tahu cuman sujud, diri, ruku, itu gitu-gitu jatuh, tapi dalam arti kata bacaan itu mereka tidak paham. Misalnya, masih tetap Al-Fatihah. Rakaat pertama bacaannya apa, rakaat kedua, sama ketiga, keempat, gitu tuh. Terus kami nih kadang nih, saya ini ada dikasih buku kayak buku zikir. Dikasih buku zikir, bingung saya nih macam mana mau membacanya. Belum bisa bacanya Bu ya. Masalah kita baca Quran ini kan terbatas. Kita masih terbata-bata. Sedangkan itu tulisannya kecil lagi merangkai-rangkai kan. Jadi itulah kadang nih kita dikasih buku zikir disuruh baca tapi kita tidak paham itu macam mana lah. Jadi tuh kayak gitu tuh lah kami perlu bimbingan, dikasih tahu misalnya kan caranya baca gini, bukan hanya baca Quran gitu ya, tapi sholat yang benar nih begini, ini bacaannya. Kalau ada ini nih misalnya habis ini nih bacaannya begini gitu. Kalau zikir nih bacaannya begini gitu. Kalau enggak gitu kami tuh enggak paham. Akhirnya ya pas itu kan rumah tuh kan enggak jauh dari masjid. Jadi pas waktu itu tuh ada belum lama lah nih, ada setahunan lah. Jadi mereka nih sholat itu tuh, jadi imamnya itu pakai keluar suara. Misalnya ini kan jadi sholat maghrib isya kan? Iya sana pokoknya sana kan setiap sholat itu tuh kan kita kan dengar. Rumah kan nggak terlalu jauh dari masjid saya tuh dari 4 rumah. Jadi rupanya rakaat pertama dia bacaannya begini. Terus rakaat kedua begini. Beda lagi ketiga begini. Jadi saya pas cocokkannya dengan pas saya ngintip anak saya sholat yang laki-laki nih, saya mau macam mana tahu. Saya perhatikan, cocok berarti bacaannya nih kan. Dari situlah baru saya belajar mulai alhamdulillah saya tuh. Dari situlah saya belajar, makanya kalau yang mu'alaf ini nih, kalau kami perlu bimbingan, bukan hanya kita bisa baca Quran, tapi kita cara sholatnya itu pun, bacaannya itu, ada sebagian kawan-kawan itu juga tidak paham. Mereka tahu cuman sujud, diri, ruku, itu gitu-gitu jatuh, tapi dalam arti kata bacaan itu mereka tidak paham. Misalnya masih tetap Al-Fatihah. Rakaat pertama bacaannya apa, rakaat kedua, sama ketiga, keempat, gitu tuh. Terus kami nih kadang nih, saya ini ada dikasih buku kayak buku zikir. Dikasih buku zikir, bingung saya nih macam mana mau membacanya. Belum bisa bacanya Bu ya. Masalah kita baca Quran ini kan terbatas. Kita masih terbata-bata. Sedangkan itu tulisannya kecil lagi merangkai-rangkai kan. Jadi itulah kadang nih kita dikasih buku zikir disuruh baca tapi kita tidak paham itu macam mana lah. Jadi tuh kayak gitu tuh lah kami perlu bimbingan, dikasih tahu misalnya kan caranya baca gini, bukan hanya baca Quran gitu ya, tapi sholat yang benar nih begini, ini bacaannya. Kalau ada ini nih misalnya habis ini nih bacaannya begini gitu. Kalau zikir nih bacaannya begini gitu. Kalau enggak gitu kami tuh enggak paham. Ya terutama untuk yang kayak yang model-model kayak saya inilah nih, yang istilahnya kurang bimbingan. Jadi kita pandai-pandai sendiri lah belajar.
Karena kenapa belajar ini, karena kita nih, saya pun malu gak sama anak juga Pak, intinya. Makanya anak saya tuh kok ada ngaji tuh kan, saya masukkan dia pertama dari kecil tuh ngaji. Supaya apa? Seharusnya kita orang tua kasih contoh. Ini malah saya nyontek anak saya. Mumpung masih ada. Itulah saya nyontek terus anak saya tuh sampai saya rasanya malu sekali sama anak perempuan saya tuh, Bu. Itu dari mereka itulah saya rasanya tuh gimana gitu. Jadi saya berusaha, karena kendalanya itulah pertama itu karena faktor keluarga. Tapi sampai sekarang pun kalau misalnya dari keluarga saya itu tuh kalau misalnya mereka ada kegiatan acara apa tuh, kayak saya sama anak-anak saya tuh tidak pernah dilibatkan. Tapi saya sih tidak berkecil hati pula kalau masalah kayak gitu. Masalah ini kan kepercayaan, prinsip masing-masing. Kita tidak boleh maksakan orang juga. Itulah biasa ada gak rasa sedih nengok anak-anak saya itu kecil. Kalau kami kayak ada undangan kawin apa gitu, acara kawinan keluarga, paling kalau saya sama anak-anak saya itu cuma diundang kayak sebagai tamu. Dikasih undangan tamu gitu. Tapi kalau untuk yang kegiatan yang kayak resepsinya apa gitu tuh, kalau saya sama anak-anak saya sampai sekarang nih tidak pernah dilibatkan. Minta bantu gitu ya? Tidak pernah. Tapi itu saya bilang ke anak saya bilang, kita tidak boleh maksakan diri, karena bukan apa, mungkin dari penampilan kita, dari segi penampilan kita tuh beda. Dari fisik apa aja kita penampilan udah beda kan. Kalau kita merasa, saya tuh makanya saya dari dulu sekali kepingin pakai hijab tuh. Kita nengok ke orang pakai hijab tuh kan kayak enak, ketutup, sopan, rapi gitu tuh kan. Cuman karena kendala itulah, karena keluarga kayak tante kita ikut tuh dari kecil tuh masih ada. Jadi tidak berani kita tuh. Keras Jadi berarti tante. Keras berarti tante yang didiknya dulu. Keras didikannya itu memang. Tapi intinya kita deh kalau dari didikannya itu tuh prinsipnya itu jadi saya prinsip gini. Saya udah pindah agama kan. Pada waktu itu kan saya kan udah sampai ke tahap sakramen krisma apa saya itu. Maka dia tuh. Saya tak tahu. Itu mungkin lah istilah. Kitab-kitabnya kayak gitu, Bu. Bukan, tingkatan-tingkatannya itu tuh. Mungkin katanya yang Katolik itu tahu lah dinya. Katolik Seperti kayak itu, kayak misalnya dia permandian dulu pertama. Tingkatannya itu lebih tinggi gitu tuh. Sejajar dengan guru ngaji. Bukan. Tinggi loh, Kayak kita udah sakramen, bukan pendeta. Istilahnya tuh kita tuh udah habis permandian, lalu kita terima sakramen krisma, kita belajar lagi. Jemaah lah kita. Belajar lagi gitu tuh. Itulah. Jadi saya pikir, saya udah sampai ke sini nih kan, udah saya sampai nih, karena memang rasanya ndak cocok hati juga rasanya dengan. Saya pun kalau kita belajar itu tuh ya, macam mana agama kita tuh ya, saya pun ndak terlalu paham terus terang. Biarpun kita nih dari kecil kita meluk agama Katolik gitu tuh kan, tapi ajarannya itu tuh ndak pernah masuk di otak kayaknya tuh. Sampai sekarang pun kalau saya tiba-tiba tuh kata saya bilang semenjak saya masuk Islam tuh ya, saya tuh lupa bacaannya apa tuh. Benar. Tiba-tiba blank gitu kalau disuruh baca gitu tuh. Ndak ingat sama sekali bacaannya tuh. Hilang lah memori lama udah. Iya. Itu satu heran, ngapa pula saya biasa ingat, saya pengen ingat apa bacaan gitu ya. Kata saya bilang enggak boleh juga, kata saya begini kan. Saya udah keluar dari agama saya yang asal, terus meluk Islam, tapi saya ini istilahnya udah Islam saya sendiri. Berusaha sendiri lagi kan. Jadi mau ndak mau lah saya ini harus berusaha, harus kasih contoh yang baik untuk anak. Semuanya untuk anak juga. Saya pikir kalau kita tidak bisa ngasih contoh yang baik, macam mana saya nanti mau negur anak saya kalau dia tidak berbuat yang tidak baik kan. Prinsip saya kalau saya udah pindah agama ke Islam nih, memang lebih cocok rasanya hati itu kan, saya tidak boleh balik lagi. Tapi pernah saya tuh ada rasanya hati tuh, bimbang rasanya tuh, ada 2014 tuh, itu yang bikin hidup saya rasanya tuh guncang sekali tuh. Apa alasannya tuh, Bu? Apa alasannya tuh? Kok sampai bisa bimbang gitu? Karena saya ditalak paksa. Gimana, Bu? Ditalak paksa. Ditalak paksa. Tapi itulah di situlah tuh rasanya ada saya kepingin rasanya dia balik ke agama.
agama asal. Tapi pikir lagi kan, kalau balik ke agama asal, keluarga saya udah macam mana gitu tuh kan. Nah, sampai saat ini keluarga saya tidak tahu tuh, saya simpan betul-betul tuh. Saya simpan betul-betul tuh. Nah, dari situ tuh saya macam mana, saya malah kena teror orang terus kan, kena teror. Jadi waktu itu saya ingat apa, ada kayak yang Ustadz Arifin Ilham itu tuh, yang dia berzikir kan. Saya bilang, ya Allah, kata saya bilang, saya mau sholat, saya tidak ngerti macam mana saya mau sholat kan ya. Tapi hati saya ini rasanya bimbang. Akhirnya saya ikat, dia ngajarkan berzikir tuh, kayak ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kan. Jadi saya coba ikutkan saya tuh kan ya. Setiap ada saya rasanya, ada hati saya rasanya sedih gitu tuh kan, saya ikutkan terus saya berzikir kayak gitu. Tapi alhamdulillah setiap saya berzikir itu rasanya enak betul, hati tenang rasanya. Biarpun mungkin kalau masalah ini nih kan, masalah saya ini banyak, rumit sekali kita mikir kan, saya ada anak gitu kan ya, kerjaan kita tuh ya istilahnya, kalau kayak saya ini kan kerjaan ini kan, kecuali kalau ada orang yang mesan berbeda, kalau enggak ya enggak ada gitu kan. Pernah sampai pernah saya tuh ini apa, kehabisan duit tuh, mau beli beras, enggak ada beras, macam mana saya bilang anak saya nih, kata saya bilang ya kita enggak ada beras lagi, cuma canting waktu itu. Semangat ya, Jadi insyaallah tiba-tiba pula saya berzikir terus kan, tapi saya tidak tahu, pokoknya saya tidak tahu apa yang saya zikirkan, apa diterima atau enggak, pokoknya pernah saya berzikir ya terus tuh kan, zikir. Tiba-tiba adik saya ini nelpon, kata dia bilang, oh Pi, kata dia bilang ya, aku nih udah ada nukar duit nih, kata bang. Waktu itu adik saya tuh ada satu yang kerja di Taiwan tuh, dia kasih uang apa tuh, uang dolar Taiwan tuh, aku ada ini nukar duit, kata dia bilang kan, nukar duit, kata dia bilang dapat, kata dia bilang. Tiba-tiba langsung habis saya berzikir tuh, langsung tiba-tiba pikiran tuh, saya ingat saya pernah saya dikasih duit 100 dolar kok tak salah tuh, dalam dompet itu semata-mata cuma selembar, kasih langsung dalam tuh, langsung itulah. Terus saya ingat, saya bilang cari dompet, kata saya bilang kan, saya ingat saya ada dikasih kak. Itulah alhamdulillah sekali saya nengok ketemu ada pula dapat 100 dolar. Langsung waktu saya suruh anak saya tuh tukar ke money changer, nah dapat lah 400 lebih tuh. Itulah yang langsung saya belikan lah semuanya, segala macam kebutuhan pokok. Nah, alhamdulillah semenjak itu tuh kan rasanya tuh, biarpun istilahnya rezeki kita pas-pasan tuh, nah, dengan saya makin yakin gitu tuh kan, dengan makin yakin dengan yang Islam ini nih. Nah, cuman kita nih yang ngaji memang saya belum ndak paham benar, istilah ngerti lah, cuman kita ini ndak terlalu pandai benar. Nah, dulu kan pernah belajar, itulah tuh makin saya mendekatkan diri, kayaknya tuh kan, kayaknya setiap masalah itu kayaknya ada aja jalan keluarnya tuh. Nah, sampailah alhamdulillah sekarang anak saya tuh, yang anak saya pun udah istilahnya udah kerja, paling enggak untuk dia lah, memang gaji enggak seberapa, paling enggak untuk dia tuh udah lepas dah. Tapi saya tuh bersyukur juga sekarang, karena bukan apa, karena setidaknya kayak bapaknya anak-anak saya nih kan, dari yang dia nih istilahnya nih enggak terlalu mengenal agama kan, akhirnya nih kalau makanya saya ikut pengajian apa gini-gini nih kan, dia tetap mendukung. Tapi itulah, cuman istilahnya macam mana ya, kayak saya pun tidak bisa nyalahkan juga kayak posisi dia kan ya, kayaknya dia nggak ketemu kayak anak-anak saya gitu tuh, harus curi-curi, nggak bisa terang-terangan gitu tuh. Nah itulah, tapi saya bersyukurnya ini karena ya mungkin dia nengok saya kegiatan saya ngikut ngaji gitu tuh kan, ikut ke pengajian masing-masing, pengajian gitu tuh kan. Nah ikut ngaji, akhirnya dia tuh maulah pertama yang dia jarang sholat, akhirnya saya nengok dia tuh
mau juga dia tuh ikut sholat gitu tuh. Itu saya syukurnya, berarti ya Allah, kata saya bilang mungkin nih kalau apa dengan cara saya kayak gini, saya ini bisa ngasih contoh untuk yang memang orang yang dari kecilnya itu Islam asli gitu. Nah itu saya syukuri itu tuh. Ada syukurnya juga itu tuh, karena ya setidaknya dengan kita kayak ikut pengajian apa gitu tuh kan kita bisa buka hati orang. Walaupun ya enggak secara sih enggak bisa langsung gitu tuh kan, tapi perlahan-lahan. Tapi insya Allah lah, saya bilang mudah-mudahan, kata saya bilang kan kita bisa kasih contoh yang baik. Oh iya Bu, Ibu asli sini apa dari daerah Bu? Saya asli lahirnya di Pontianak, cuman orang tua itu dari Singkawang. Orang tuh Singkawang. Orang tuh Singkawang. Orang Singkawang asli mereka, orang tua tuh. Berarti Ibu Chinese lah ya? Iya. Tapi kalau Chinese ini kan biasa nih kan, kalau ini maaf kalau dibandingkan dengan yang suku Dayak ini kan, kalau dia masuk Islam tuh kan kalau suku Dayak lebih gampang. Kalau kayak kami tuh Chinese ini biasanya agak susah kalau masuk Islamnya ini nih. Biasa sandungannya tuh lebih kuat, terutama kita tuh dibeda-bedakan dalam keluarga itu kentara sekali loh. Maka di Cina Bu ya? Itu dia lebih susah kita tuh kalau mau masuk Islamnya itu tuh. Maka kayak saya tuh kan sampai lama, sampai berapa tahun, dari 95 itu tuh saya tuh sampai 2018 itu saya baru berani berhijab. Karena kita mikirkan dari keluarga tradisinya apa tuh kan kuat. Nah, di satu sisi kita ada pindah agama, keyakinan kita. Itu kayak jadi dilema tuh. Ya Bu, saya mau nanya ini. Berarti keadaan keluarga itu memang benar-benar sering aktif di gereja atau gimana? Boleh diceritakan keadaan keluarga? Kalau keluarga saya, kalau tante aku tuh dia tuh aktif, memang semuanya kayak dia ikut kurapa segala macam, terus ikut yang kayak kegiatan gereja tuh aktif. Memang dia tuh jadi kolektor apa tuh biasa tiap minggu tuh. Nah, aktif dia tuh. Cepat sekali. Kuat lah agamanya Bu ya? Iya. Iya Bu. Ibu apa ya? Keluarga kandungnya ada berapa Bu ya? Adik-beradiknya gitu? Kalau saya itu sendiri. Oh Ibu sendiri? Cuman adik-beradik ini kalau satu kan waktu kecil itu kan ibu udah meninggal. Oh, iya. Terus bapak kawin lagi. Ibu sambung berarti. Bapak pun waktu makanya sampai ikut tante, bapak tuh waktu kelas 2 SD tuh udah ke Jakarta dah. Karena waktu itu dia sakit tuh. Nah, jadi dipindah ke Jakarta dan gitu otomatis kan kami kan terbengkalai adik-beradik tuh. Jadi yang hidupkan tuh ya tante sama ibu sambung lah. Berarti pandangan keluarga sama orang sekitar pas ibu baru pertama kali masuk Islam tuh gimana Bu? Sembunyi ibu. Oh jadi sekalian nggak tahu? Nggak tahu, jadi mereka taunya tuh agama masing-masing. Pokoknya mereka tuh nggak boleh sampai, saya pun sampai melahirkan anak pertama itu tuh kan kita kan nggak ada orang tua, jadi nggak ada yang ngurus kan, sampai ke tempat tante itu tuh pernah dikasih makanan B2 itu tuh. B2. Sampai itulah, tapi memang nggak bisa begitu dikasih, kita kan terpaksa muntah, asli muntah itu tuh. Dari semenjak muntah itulah tuh lalu tante kayaknya takut dia mau ngasihnya tuh. Memang nggak bisa, kita cium baunya pun otomatis tuh nggak bisa. Berarti pandangan ibu sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam gimana Bu? Ngebulu itu gimana? Terus sekarang perbedaannya apa itu? Ya kalau kita nih terutama lah ya, kalau misalnya kita nih kalau sebelum masuk Islam tuh kan kita dalam lingkungan lah pergaulan itu tuh kita kayaknya terlalu sendiri-sendiri lah itu. Jadi persaudaraan itu kita dalam umat itu tuh kurang. Nggak tahu kurang ini karena apa, karena kita pun nggak tahu apa karena kita yang kurang bergaul atau apa, nggak tahu lah ya. Tapi kita berusaha untuk ikut
bergaul gitu pun kita tetap kayaknya nggak bisa diterima juga, kayaknya tetap sendiri-sendiri lah. Nah, kalau kita udah sekali udah ikut pengajian apa nih kan, baru enak, biar kita ndak kenal, baru kenal itu tuh, tapi kita ngumpul gitu tuh, Keluarganya kuat. kekeluargaannya tuh rasanya tuh ada. Saudara seiman. Iya, saudara seiman. Berarti momen berkesan ibu setelah masuk Islam itu apa, Bu? Dan apa yang didapat? Kira-kira ada yang berkesan yang wah gitu pas masuk Islam, kayak yang mujizat atau keajaiban gitu? Ada sih, cuman kayaknya tuh macam mana ya waktu kita rasa masuk itu tuh ya, kayaknya adalah kita bilang susahnya kita tuh, rezeki tuh ada aja lah. Tapi biarpun waktu itu kita belum sholat, belum apa ya, karena kita tuh memang lagi mencari, lagi pula pun dari kiri kanan kawan apapun tidak pernah ngajak. Nah, tapi tidak tahu lah, mungkin pada waktu itu tuh memang belum ada, orang bilang belum ada apa namanya ya, hidayahnya kali diajak sama kawan kan, belum ada lah. Apa setelah nih anak saya yang kedua lah nih, saya waktu yang hamil itu lah tuh, biarpun musolahnya itu tidak terlalu dekat kan, tapi kita paling tidak kita jalan kaki itu bisa kita jangkau lain gang. Dari situ pertama itulah belajarnya itu. Berarti menurut ibu nih, seberapa penting sih lembaga saudara seiman kayak kami yang tangkap benih malaf itu ya, seberapa penting lah bagi ibu lembaga saudara seiman? Penting lah, masalahnya kalau kayak kita belajar ngaji pertama ya, kita ngaji kan ya, kita jadi nambah gitu. Pertama kan kita kan kayak belajar nih kan, kita ini huruf apa kayaknya macam mana gitu tuh kan, tapi makin kesininya tuh kan pokoknya prinsipnya tuh, prinsip saya ini kan pokoknya yang penting sholat aja lah ya kan. Kita belum tahu istilahnya tuh benar endaknya tuh tergantung dari Allah lah yang nilainya ya. Nah, kita sholat, terus makanya berusaha terus ngaji sendiri, biarpun orang bilang entah benar entah enggak ya. Pokoknya ngaji ya lah. Tetap ngaji ya lah, bersalah kan enggak. Paling kalau ada anak nih kan biasa kita tanya ini huruf apa ya gitu tuh kan, biasa kan. Oh ini mak, ini bacaannya begini. Itulah makanya saya bilang penting juga, berarti saya enggak salah dari kecil itu tuh, biarpun ibu nih ini agamanya nih tidak kuat, tapi saya berusaha anak saya ini harus bisa. Dari situlah, dari mereka tuh lah saya tuh dapat istilahnya tuh, dari mereka itulah saya bisa ngambil contoh. Berarti anak dua Bu ya? Iya. Udah besar-besar lah Bu ya? Udah besar-besar kan semua? Yang tua ini baru tamat kuliah, dia ngajar udah baru. Alhamdulillah. Yang kecil ini baru masuk naik SMP kelas 3. Oh, SMP dah. Biasa kamu jalan juga yang cowok. Jalan juga. Cuma sekarang kalau udah bujang nih kan dia ajak agak malu. Oh iya. Dia bilang, biasa ngajak. Malu lama itu emak-emak kata dia bilang. Berarti anak bisa ngaji Bu ya? Alhamdulillah. Belajar di mana tuh Bu ya? Itu biasa masukkan ke ini, kayak yang di surau tuh kan biasa tigang tuh kan ada yang tukang ngajar. Oh, TPA gitu. Ikut-ikut kan itu aja lah, pokoknya mana yang ada belajar ngaji itu tuh Ya? dari kecil. Memang dimasukkan biar ibunya enggak pandai, yang penting anaknya pandai. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir nih Bu. Kasih sepatah dua kata lah untuk mualaf di luar sana yang mungkin belum ketemu kayak lembaga kita ini kan, kira-kira ada nggak pesan untuk mualaf di luar sana? Sepatah dua kata. Pesan-pesan. Pesan saya sih, misalnya kalau yang untuk mualaf itu, kalau misalnya ada rasanya pengen belajar tapi belum ada fasilitasnya itu tuh kan, tanyalah sama yang teman-teman itu yang udah tahu gitu. Jadi biar ndak sendirian gitu mencari. Jadi kalau paling ndak kalau ada teman gitu tuh kan, kita hubungi teman, ataupun kita yang misalnya kita nih udah ikut pengajian, kita datangi mereka gitu tuh yang belum ikut pengajian. Memang agak susah kadang kalau kita ngajak ya. Tapi kita yang penting tuh kita harus gigih.
ngajak yang belum bisa gitu tuh kan. Mungkin yang belum bisa juga, yang belum ngerti, belum ikut pengajian itu, mungkin mereka tuh terhalang karena tempat atau mereka ndak tahu tuh kan. Yang ndak tahu itu istilahnya itu kalau memang ada kemauan, tanyalah sama orang yang udah ikut pengajian. Yang udah ikut pengajian, misalnya yang kita tahu teman-teman kita belum ikut pengajian, berusaha kita ngajak mereka. Intinya jangan malu. Iya, nggak usah malu. Kalau kita udah malu kan kayak ibunya susah. Kita semua serba belajar sendiri. Tapi alhamdulillah mungkin waktu ibu tuh malu bertanya itu tuh kan karena pas itu mungkin dikasih petunjuk kan. Biasa dalam hati, ya Allah macam mana ini nih, kok nggak pandai sekali mau bertanya sama kiri kanan, malu kan. Akhirnya ya nggak tahu lah waktu itu tuh tiba-tiba tuh di masjid itu tuh ada jak bunyi tuh dari speaker tuh. Bunyi, dari situlah maka belajar pelan-pelan. Alhamdulillah itu mungkin suatu petunjuk ya. Berarti ibu sekarang ngajinya Iqra apa Al-Quran besar sekarang? Alhamdulillah Quran besar. Karena dari awal tuh ngajarnya itu Pak Ustadznya itu enggak pakai Iqra. Oh, langsung Al-Quran ya? Kata bilang kelamaan kalau ibu-ibunya ada ketuaan enggak pakai Iqra. Iya, kami kan diajarkan tuh kan sama Pak Sulaiman tuh kan, yang penting hafal huruf hijaiyah. Udah hafal huruf hijaiyah, langsung disuruh itu. Udah dites dulu satu-satu nih kan, udah di luar kepala hijaiyah nih kan. Langsung Quran besar. Tapi alhamdulillah. Biarpun terbata-bata, biarpun salah-salah. Tapi kita belajar terus, Nggak ada. Makanya saya sampai sekarang nggak ngerti sama Iqra tuh. Pintar loh. Udah juz berapa ya, Wepi? Nggak tahu lah saya, pokoknya kalau di rumah ini nih biasa baca sendiri sampai apa tuh ya, abis Anisa tuh apa? Abis Anisa. Al-Maidah. Ini sih Al-Maidah sih. Al-Maidah apa? Al-Maidah betul kan? Bukan Al-Maidah betul. Iya, Al-Maidah kan? Itu belajar setiap kan berusaha, biasa kita ndak sempat waktu tuh kan, berusaha lah ngaji pokoknya habis sholat gitu tuh kan. Tapi alhamdulillah kita memang betul ya, kalau setiap habis sholat nih kita membaca, biarpun kita baca belum betul, otomatis itu huruf-huruf itu kayaknya ingat betul tuh. Padahal nggak belajar Iqra ya. Memang saya ndak pandai baca Iqra. Memang dari Pak Ustadznya itu. langsung. Sama juga kayak Desi itu apa tuh? Nggak pernah kami itu belajar Iqra. Maka kami kalau yang belajar sama Pak Ustadz Sulaiman, Dikenalkan dulu, terus kenal langsung ke Al-Quran. iya huruf hijaiyah dulu. Saya Iqra 2 tahun. Kalau ibu Iqra, kenal Iqra, baru lanjut terus, nggak ada ulang-ulang sampai masuk Iqra 6 langsung ke Al-Quran. Langsung Al-Quran. Sama-sama lagi sama Saya nggak ngerti kalau suruh baca Iqra itu tuh. Mungkin masing-masing metode ya. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai ke surga.